Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Davata TV. Oke, kawan pajak yang luar biasa. Kali ini saya akan sedikit berbagi kertas kerja PPh pasal 21 metode gross up. Dan saya tekankan sekali lagi ya, metode gross up ini memang agak sedikit rumit daripada rumus gross. Nah, dan rumusnya juga bervariabel teman-teman, tidak ada rumus baku dan tidak tertuang dalam undang-undang. Di sini menggunakan logika penyesuaian penghasilan kena pajak, pendekatan penghasilan penyesuaian kena pajaknya ya. Jadi teman-teman memiliki acuan ke penyesuaian tarif TER di sini teman-teman ya, dan logikanya ke gaji gross up. Di sini rumusnya pun bervariabel teman-teman ya. Ada yang menggunakan gaji bruto dikali TER dibagi 100 dikurangi TER, gaji bruto dibagi 100% dikurangi penyesuaian tarif persentase TER teman-teman ya. Dan untuk PPh pasal 21 nya pun gaji bruto ditambah tunjangan pajak dikali penyesuaian persentase tarif TER. Ini sekedar contoh teman-teman. Dengan gaji di 9.590.712 ini statusnya lajang tanpa tanggungan, dan di tarif awalnya kita menilik dulu di sini ya, sudah lengkap ya, ini gross up, referensi dan PPh pasal 21 grossnya teman-teman ya. Di sini tarif TER-nya pun sudah mengikuti yang terbaru teman-teman ya, 9590 ya, gaji 9590 di kategori A, TER-nya 1,75%. Di sini teman-teman ya, ini untuk metode gross. PPh-nya langsung dikalikan saja dengan penghasilan bruto, maka akan muncul angkanya seperti ini teman-teman ya. Nah, di sini kita berlogika mendekati penghasilan kena pajak untuk mendapatkan penyesuaian tarif TER di sini teman-teman ya. Di sini jika kita jumlahkan DPP dikali tarif, maka akan ada PPh 21-nya ya. Di sini kita jumlahkan DPP ditambah PPh pasal 21 akan ada angka 9758549. Nah, untuk apa? Untuk menyesuaikan gaji yang sudah di gross up. Di sini gross up itu ciri-cirinya ada tunjangan pajak, gaji bruto ditambah PPh pasal 21 seharusnya ya. Kenapa tidak langsung saja kita asumsikan ini ya, 9758. Kena lapisan tarif berapa teman-teman ya? Di referensi ini 97 berarti naik ke atas ya, di 2% ya, bukan lagi menggunakan tarif 1,75, tapi kita sudah mencatat 2%. Nah, untuk apa? Kenapa tidak ini saja dipakai? Karena rumus gross up itu seperti ini ya, gaji bruto dikurangi 100% dikurangi penyesuaian tarif TER yang ini teman-teman ya, bukan lagi ke 175%. 2% dari mana? Dari ini. Kita patokan ke paling atas dulu. Gaji bruto ditambah PPh pasal 21 menghasilkan 9758. Ini berada di lapisan tarif 2%. Maka kita catat di sini. Kita hitung untuk gaji yang sudah di gross up seperti ini teman-teman ya. Gaji bruto dibagi 100% dikurangi penyesuaian tarif TER 2% ini teman-teman ya, maka hasilnya 9786.441 rupiah. Oke, sampai sini sudah paham ya? Saya asumsikan sudah paham. Silakan yang kurang paham, dan mohon maaf juga ya, ini penjelasannya agak singkat ya, karena berburu dengan waktu, takut kelamaan dan menjadi boring ya belajarnya ya. Kita cari untuk tunjangan pajak. Di sini rumusnya pun bervariabel. Setelah kita mendapatkan gaji yang sudah di gross up dan penyesuaian tarif ya, diutamakan ini dulu teman-teman ya, lalu lanjut ke tunjangan pajak. Tunjangan pajaknya pun ini bervariatif rumusnya teman-teman ya. Ada menggunakan gaji bruto dikali TER dibagi 100 dikurangi TER. Nah, seperti ini, gaji bruto dikali TER ya, ini 2 itu dari 2%, kita tulisnya 2. Nah, untuk 100 dikurangi TER berarti 100 kurangi 2, jadi 98 di sini ya. Jika menggunakan rumus yang bervariabel ini teman-teman ya, jika sudah mendapatkan nilai gaji yang sudah di gross up, ini akan sama gaji gross up dikali persentase TER yang sudah disesuaikan. Nah, maka akan sama. Dan untuk PPh pasal 21 nya pun sama. Jika Anda menggunakan rumus ini sebagai belajar, silakan. Di sini tidak ada rumus baku, cuman hanya ada penyesuaian dan mencari gaji yang sudah di
gross up dari hasil penyesuaian tarif di sini. Berpatokan penyesuaian tarif dan gaji yang sudah di gross up dari persentase yang sudah disesuaikan. Setelah teman-teman dapat ini, maka selanjutnya akan mudah untuk mencari tunjangan pajak dan PPh pasal 21-nya. Oke, sampai sini mungkin teman-teman sudah pahamnya. Silahkan boleh diulang-ulang videonya. Untuk take home pay-nya juga ini akan sama teman-temannya dengan bruto ya. Rumusnya bervariabel teman-teman. Nah, jika teman-teman mengalami kendala atau tidak mau pusing, nah saya sudah sediakan kertas kerjanya teman-teman ya. Di sini saya sudah atur sedemikian rupa teman-teman menggunakan metode gross up. Dan untuk diingat teman-teman ya, jika teman-teman yang baru mungkin hendak mendownloadnya ya, silakan teman-teman download secara gratis ya, karena saya mendapatkan kertas kerja ini pun secara gratis dari teman konten kreator perpajakan yang lain. Dan mohon maaf mungkin tidak bisa saya sebutkan karena sudah lupa. Dan ini template-nya pun sudah saya improvisasi dan ada penambahan kolom dan baris-baris ya. Silakan, ini sudah ada di 44 karyawan ya. Jika teman-teman mungkin ada 100 karyawan, tinggal copy paste saja ke bawah. Yang ada formula rumus Excelnya jangan dihapus teman-teman ya. Nah, bagaimana cara mengisikannya? Di sini gaji net itu gaji pokok sudah ditambah uang makan, lembur dan sebagainya, dipotong iuran BPJS dan lain sebagainya, dan sebelum dipotong PPh pasal 21. Pokoknya gaji net ini dimasukkan, silahkan isikan di sini. Teman-teman juga silahkan isikan PTKP-nya di sini ya. Menjadi acuan itu di kolom D dan di kolom K ini yang menjadi kuncinya ya. Untuk organisasi posisi silahkan isikan sesuai dengan kenyataan teman-teman yang berada di lapangan. Oke teman-teman, silahkan ya. Ini akan saya share di deskripsi atau di kolom komentar. Silakan kita belajar bersama, dan mohon maaf juga jika penjelasan saya terlalu cepat dan kurang mudah difahami. Silakan ramaikan di kolom komentar. Dan jika ada yang mau bertanya lebih intens, boleh ya, japri kontak person ada di profile YouTube ini. Oke, sekiranya kertas kerja ini sedikit memperingan menjadi bahan untuk belajar kawan pajak, silahkan sedot. Oke, selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai berjumpa di internet. Pokoknya gaji net ini dimasukkan, silahkan isikan di sini. Teman-teman juga silahkan isikan PTKP-nya di sini ya. Menjadi acuan itu kolom D dan di kolom K ini yang menjadi kuncinya ya.